Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Selamat siang teman-teman semua. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Yanda doakan semoga teman-teman semua beserta keluarga di rumah selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan aktivitasnya dengan lancar tanpa suatu kendala apapun. Dan juga kita bersama-sama berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat pandemi ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat pandemi ini agar kita bisa melaksanakan pembelajaran sebagaimana mestinya di sekolah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman semua yang Yanda banggakan, pada pertemuan kali ini seperti biasa ya, tiap hari Selasa itu Yanda kalau misalkan masuk karena sekarang ada jam pertemuannya itu sedikit ya, hanya sampai jam 11.40. Jadi materinya yang akan disampaikan itu mengenai materi tahsin ya. Dan untuk hafalannya nanti akan menyusul sesuai dengan batas hafalan menghafal teman-teman masing-masing. Misalkan ada yang menghafal juz 30, berarti nanti setoran individunya ya, setoran mandirinya itu surat-surat di juz 30. Juga bagi yang menghafal juz 29 begitupun sama ya. Bagi yang murajaah, bagi yang ziyadah atau menambah hafalan itu silahkan diteruskan kembali setorannya dan Anda tunggu hafalan teman-teman semua. Untuk setoran sendiri itu tidak akan terbatas ya, jadi istilahnya satu hari kalaupun misalkan teman-teman semua sanggup setiap hari menambah hafalan tidak apa-apa ya. Jadi tidak perlu misalkan hari Senin nggak ada pembelajaran tahfiz jadi nggak usah store gitu, nggak ya. Jadi istilahnya tidak ada hari libur bagi tahfiz ya, insyaallah. Jadi istilahnya tidak akan terpatok dengan jadwal seperti itu. Nah, kembali lagi ke pembahasan tahsin. Kemarin kita sudah membahas sedang membahas mengenai makharij huruf ya, yang mana seperti teman-teman lihat di sini teman-teman semua, pengertian makharij huruf bisa dibaca ya, adalah tempat keluarnya huruf, yang mana huruf yang dimaksud di sini ialah huruf-huruf hijaiyah ya, hijaiyah yang sering dipakai dalam membaca Al-Qur'an. Jumlah makhraj itu sebetulnya makhraj itu ada 17 tapi diringkas menjadi 5 kelompok ya, yang mana sebagian sudah kita bahas atau teman-teman semua sudah bahas atau sudah dipakai pas waktu kelas 7-nya ya. Dan kemarin kita Yanda sudah memberikan pengulangan kembali mengenai kelompok al-jauf ya, al-jauf, al-halqi. Al-jauf artinya rongga mulut dan al-halqi anggota tenggorokan. Kemudian yang belum Yanda sampaikan itu mengenai kelompok al-lisan ya, al-lisan, asy-syafatain dan al-khayshum. Sekarang kita akan langsung membahas saja untuk mempersingkat pembahasannya, untuk mempersingkat videonya ya. Nah, dari mulai alisan dulu ya. Ini materinya sengaja Yanda ambil dari buku yang Yanda berikan kepada teman-teman semua ya materinya. Soalnya kalau misalkan dari materi yang dari internet itu cenderung pembahasannya agak sedikit beda ya, dan ada agak banyak gitu ya, apalagi makhraj alisan yang hurufnya paling banyak, ada 18 huruf ya. Kita langsung mulai saja. 3. Kelompok al-lisan atau lidah. Al-lisan adalah tempat keluarnya huruf makhraj lisan atau lidah ya. Jadi huruf-huruf yang keluar ini merupakan huruf yang ditimbulkan dari bergeraknya bagian lidah ya dari mulut kita. Huruf yang keluar dari al-lisan ada 18 ya. Mohon diingat ada 18. Jarinya kurang kelihatan. Yang dibagi dalam 10 makhraj ya. 10 makhraj, nah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya dibagi dalam 10 makhraj. Jadi ada beberapa huruf yang dikelompokkan sesuai dengan bagian-bagian lidah mana saja tempat keluarnya ya, yaitu sebagai berikut. Silahkan dilihat. Untuk teman-teman yang menulis boleh dibuat tabel, boleh juga hanya ditulis misalkan 1 qaf, jadi nggak usah dipakai tabel pun nggak apa-apa gitu ya. Cuman
Mungkin nanti di sininya di atasnya ada tempat keluarnya huruf apa gitu ya, bagian penjelasannya seperti itu. Boleh gimana enaknya saja. Nomor 1 hurufnya qaf ya. Silakan boleh dilihat, kita zoom. Nah, bentuknya seperti ini. Qaf ya. Mungkin agak kurang kelihatan karena ini print ya. Qaf. Qaf ada F-nya ya. Qaf bukan qa, bukan itu. Kalau misalnya dalam keadaan mati tanpa ada harokat itu dibaca qaf ya, teman-teman. Qaf, gak bisa gerak. Nah, qaf ya. Makhrajnya ialah pada pangkal lidah bagian atas ya. Pangkal lidah ini gambarnya nggak kelihatan ya, nanti Anda ini dulu. Pangkal lidah bagian atas. Nah, sini. Lidah bagian atasnya ini pangkalnya yang paling belakang. Nah, ini nih. Ada tanda jari muter gak? Nah, di sini nih ya, paling ujung. Jadi pangkal lidah tuh merupakan bagian lidah paling ujung ya, teman-teman semua. Nah, andaikan ini jadi di sininya seperti itu. Jadi pangkal lidah atau bagian ujung lidah yang paling dekat dengan lubang kerongkongan ya, di sebelah situ. Qaf ditekankan. Kita langsung menuju mengetes ya. Di sini bacaannya qaf, makhraj qaf. Nah, di sini. Qaf ini juga merupakan bagian dari huruf qalqalah ya, yang 5 qaf, ta, ba, jim dan dal. Kita baca qaqiqubaq, baqa. Di sini ya qalqalah. Qaqiqubaq. Quqan qaniqaqna minal muqani maqiqan qaniqa. Lagi qaqiqubaq. Quqan qaniqaqna minal muqani maqiqan qaniqa. Nah, seperti itu ya. Kemudian lanjutkan ke makhraj kaf ya. Kaf ini kaf di sini. Kaf yang bagian kedua makhraj kaf ya. Kaf. Kaf ini tempat keluarnya ialah pada pangkal lidah bagian bawah ke depan sedikit dari makhraj qaf ya. Masih dalam pangkal lidah, cuman agak depanan dikit ya. Kaf, kaf. Dan penekanannya juga ada hamas ya, agak sedikit lembut. Jadi ada anginnya yang keluar. Kaf, kaf seperti itu ya. Kita tes ininya. Kaf ya. Di sini nih. Ka ya, ka. Kaki kubak, bak. Nah, ya. Ada hamas, ada anginnya. Bak bukan bak. Gak boleh dipantul juga. Bukan bak, bak ke e. Nah, yang itunya e-nya tidak boleh ada e-nya. Bak kukan kanikak naminal mukni makikan kanika. Lagi kaki kubak kukan kanikak naminal mukni makikan kanika. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan atau huruf yang selanjutnya ya. Huruf selanjutnya nah ini dia. Huruf makhraj, pengelompokan makhraj yang ketiga itu di al-lisan ada 3 huruf yakni ya, shin dan ja ya. Ya ditekan, shin dan ja seperti itu, atau jim ya. Ya, shin dan jim. Kemudian ini makhrajnya ialah pada tengah-tengah lidah ya, bagian tengah-tengah lidah atau dalam bahasa Arab disebutnya wustal lisan ya, wustal lisan, wasatul lisan. Wasatul lisan tengah-tengah lidah dan tengah-tengah langit-langit atas. Jadi di tengah gitu ya. Sya, ya, jim, shin, ya, shin, jim, ya, shin, jim, seperti itu ya.
Kita baca ininya. Mulai dari makhraj ya dulu, ya yang paling akhir. Nah, ya yang paling bawah nih dilihat. Kita mulai. Ya yi yu bai bai gitu ya. Yu ya ya ni ya na minal muini ma ya ya ni ya. Lagi. Ya yi yu bai yu ya ya ni ya na minal muini ma ya ya ni ya. Nah, seperti itu pengucapannya kurang lebih. Kemudian makhraj shin ya, shin, sya. Nah, ini agak susah ngelik ininya. Nah, shin yang ini, syashi ya. Kita mulai. Sya, sya, s y a kalau dalam bahasa apa? Ejaan bahasa Indonesianya ya. Sya, sya. Makhrajnya di tengah-tengah lisan dan tengah-tengah langit-langit bagian atas. Sya shi syanya panjang, sya shi shu ini masing-masing panjang ya, 2 harakat. Sya shi shu bash shu sya. Kenapa dibaca syang? Karena di sini ada tanda tanwin. Jadi sengaja sekalian melatih ilmu pengetahuan mengenai nun mati dan tanwinnya ya, seperti itu. Hukum nun mati dan tanwinnya. Bash shu sha shani shash na minal mushni mashi sha shani sha. Lagi. Shashi shu bash shu sha shani shash na minal mushni mashi sha shani sha. Ya, seperti itu. Dan jim ya, yang terakhir jim di makhraj ini. Susah nih mencetnya. Jaji jubaj baj. Di situ qalqalah karena jim ini merupakan bagian dari qalqalah setelah tadi huruf qaf ya. Qaf, ta, ba, jim dan dal. Ini huruf jim. Jaji jubaj juja jani jajna minal mujni majija jani ja. Nah, seperti itu. Lanjut ke makhraj yang kelompok makhraj yang berikutnya, yakni dha ya. Di sini nah, kena dha bod ya, bod. Kalau dibaca matinya itu tanpa harakat bod dibacanya bod. Makhrajnya yaitu pada permukaan ujung lidah dengan gigi geraham atas sebelah kiri atau kanan. Jadi bebas, yaitu permukaan ujung lidah itu maksudnya permukaan yang paling ujung, lebih tepatnya pinggir ya, ujung pinggir kiri ataupun kanan. Gigi geraham kan ini letaknya ada di bagian belakang nih, bagian belakang sini, jadi bukan di bagian depan. Kalau bagian depan itu namanya gigi seri ya, gigi seri. Kemudian ada gigi geraham. Gigi geraham tuh giginya yang gede-gede nih ya, yang lebar-lebar. Nah, itu gigi geraham. Boleh disentuhkan atau ditempelkan ke gigi geraham bagian atas ataupun atas kiri ataupun kanan ya, seperti itu. Bod. Ini huruf yang cukup lumayan susah bagi orang Indonesia dan konon katanya hanya satu orang yang bisa membaca makhraj atau huruf dengan sempurna, yakni Rasulullah SAW ya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan atau menjadi halangan bagi kita agar bisa mempelajari huruf dad ini dengan sempurna ya. Kita tes nih bacaannya yang bagian paling atas. Kita mulai. Dadi dubad dudadani dadna minal mudani madidadani da. Nah, seperti itu ya kurang lebih. Lanjut ke huruf yang berikutnya, yakni huruf lam ya. Lam juga merupakan makhraj al-lisan. Makhrajnya itu terletak pada tepi ujung lidah bagian atas dan langit-langit yang berdekatan dengan lidah itu. Ujung atau tepi ujung lidah al. Jadi ujungnya ya, yang runcingnya itu.
dengan langit-langit yang berdekatan dengan lidah itu. Boleh langit-langit atas atau langit-langit bawah, tapi umumnya itu langit-langit bagian atas ya. Langit-langit atas gigi bagian atas gusi yang berada di atas gigi seri bagian atas seperti itu ya. Lam, lam, lam. Kita baca lalilubal lulalani lalna minal mulni malilalani la. Seperti itu ya kurang lebih bacanya. Kita langsung lebih cepat lagi huruf berikutnya yaitu huruf nun ya, nun. Makhrajnya ini terletak pada tepi ujung lidah dan lengkung gigi atas. Tepi ujung bagian lidah dan lengkung gigi atas. Nun, nun, nun. Itu hampir sama ya, hampir sama dengan lam, cuman dia tepi ujung lidah ya, tepi ujung lidah kemudian dengan lengkung gigi bagian atas. Jadi ditempelkan ke lengkung gigi serinya ya, gigi seri yang depan. Nun, 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 nun ya, nun seperti itu. Kita baca nun. Nah yang ini nani nuban nunan nani nanna minal munni maninan nanina. Ditahan ya karena nun ini merupakan huruf gunnah ya selain mim. Dah, jadi nunan nunan nani nanna gitu ya dibacanya. Selanjutnya itu ada huruf ra ya. Ra juga merupakan makhraj al-lisan. Makhrajnya terletak pada tepi belakang lidah dan langit-langit lembut. Tepi belakang lidah itu berarti ra 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 ra. Jadi bagian bawahnya ya, tepi bagian bawah lidah dan langit-langit yang lembut. Langit-langit itu berarti gusi ya, gusi yang atasnya. Langit-langit lembut ra ra. Hurufnya ini ada contohnya, kita baca rariru baru 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 baru. Seperti itu ya. Rariru baru rurarrani rarna minal murni marirarrani ra marirarrani ra. Seperti itu ya. Selanjutnya makhraj huruf ta ya, huruf ta. Sebentar. Huruf ta kemudian dal dan to ya. Ta dal to. Ini sama-sama merupakan huruf yang keluar dari pada ujung lidah pangkal gigi depan atau gigi seri dan menekan ke langit-langit. Ujung lidah pangkal gigi depan seri ya. Ta da to. Ta ujung lidahnya secara keseluruhan bagian atas ataupun bagian bawah. Jadi ta gitu ya. Ta dal to. To pendek ya. Kita mulai dari huruf ta dulu, kemudian dal dan to. Di sini ta. Tati tu bat atau bat itu gak apa-apa ya, gak ada hamasnya juga. Tati tu bat tu ta tanitat naminal mutni mati ta tanita. Ta kenapa dibaca ta ikhfa gitu ya, karena ini ikhfa, huruf ikhfa ta itu. Dari sini ada tanda harakat fathatain ya, atau fathah double gitu ya. Dua fathah bertemu dengan ta, tanwin fathah bertemu dengan ta. Tati tubat tu ta tanitat na minal mutnimati ta tanita. Selanjutnya ada huruf dal ya, dal yang paling bawah ini. Dadi dubad duda dani dadana minal mudni madida danida. Seperti itu. Dan yang terakhir to ya.
To, mana to? To. Yang paling atas ini. To, ti, tu, bal, to. Bal, to. Dipantulkan ya, karena ya to ini merupakan bagian dari huruf qalqalah. To, ti, tu, bal, to. Tu, ta, tani, tatana, minal mutani, mati, ta, tani, ta. Ya. Selanjutnya huruf sin ya. Sin, shad dan zai ya. Sin, shad dan zai. Hurufnya ini merupakan makhraj yang keluar dari ujung lidah dan ujung gigi atas dan bawah ya. Sa atau sin, shad, zai. Sin, shad, zai ya. Seperti itu. Shad, kita mulai dari sin dulu. Sa, si, su, bas, susa, sani, sasna, minal musni, masisa, sanisa ya. Selanjutnya sod, tadi s kelewat. Nah ini sod, Allahu, bentar ya. So, so, si, su, bas, yang paling bawah ya teman-teman. So, si, su, bas, su, so, sani, sos, na, minal musni, masi, so, sani, so. Lagi. So, si, su, bas, su, so, sani, sos, na, minal musni, masi, so, sani, so. Selanjutnya huruf yang terakhir zai. F keluar mulu. Nah, zai. Sini. Za, zi, zu, baz, zu, za, zani, zazna, minal muzni, maziza, zani, za. Ingat dibacanya bukan ja ya, tapi za, z. Za, zi, zu, baz, z gitu ya. Bagian yang terakhir di sini ada salah kepencet. Bagian yang terakhir di sini ada 3 huruf lagi, yakni tha, dha dan dho. Tha, dha, dho. Tha, dha, dho ya. Letaknya itu pada ujung lidah dan ujung gigi seri atas ya. Kita langsung mulai saja praktekkan ya pengucapannya dari huruf tha terlebih dahulu. Tha di sini titiknya yang 3 ya. Tha, thi, thu, bath, bath. Ulangi, yang ulangi. Tha, thi, thu, bath, thu, tha, thani, thna, minal muthni, mathi, tha, thani, tha. Tha, thi, thu, bath, thutha, thani, thna, minal muthni, mathitha, thanitha ya, seperti itu. Selanjutnya huruf dha. Dha, dhi, dhu, badh, badh. Dha, dhi, dhu, badh, dhu, dha, dhani, dhadna, minal mudhni, madhi, dha, dhani, dha ya. Yang terakhir ada huruf zo, bukan zo ya, tapi bukan z a, tapi zo, d z a ya. Zo itu ditekankan ke ujung giginya, zo ya, ujung gigi seri bagian depan. Kita baca sama-sama yang ini ya. Nah ini maaf kalau misalkan jarinya agak ngaco ya, ini karena emang jari iandanya gede dan ini kecil gitu tuh gak kelihatan. Dha, dhi, dhu, badh, dhu, dha, dhani, dhadna, minal mudhni, madhi, dha, dhani, dha. Lagi. Dha, dhi, dhu, badh,
ذو ظن ظن من المذن مذيض ظن ضاء. Ya, mungkin pembahasan makhraj al-lisan cukup sekian saja dahulu. Video ini akan Anda upload di YouTube ya, supaya saya kalau misalnya di-share di WA takutnya agak gede dia ya. Ukurannya bisa beratus-ratus MB dan sayang kuotanya gitu ya kalau misalnya hanya dipergunakan untuk ini. Cuma mungkin kalau misalkan nanti silahkan dilihat di YouTube ya masing-masing. Kalau YouTube kan isinya ada limiterannya ya, limiter kuotanya, dan mungkin kalau misalnya di setel juga ukurannya hanya sekitaran puluhan MB saja, tidak sampai ratusan MB. Bahkan kalau misalnya teman-teman pakai YouTube Go itu bisa lebih kecil ya MB-nya. Mungkin itu aja pertemuan tahsin kali ini. Anda cukupkan sekian pembahasan kita hari ini. Kita telah bahas mengenai makhraj al-lisan ya, al-lisan seperti itu. Dan insya Allah nanti untuk pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan kembali ke pembahasan mengenai makhraj al-syafatain dan al-khayshum ya. Baru setelah itu kita akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya mengenai sifatul huruf ya insyaallah. Terima kasih banyak teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh ya, sebelumnya tutup kita sama-sama baca doa sebelum baca doa kifaratul majlis dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.